Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Novel Rizky, NIM 2019-31085 dari jurusan Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana tata cara mengerjakan matriks berordo atau berukuran 4x4 dengan metode Doolittle dan metode adjoin. Mari kita simak caranya. Nah, di sini saya mempunyai soal, hitunglah determinan dari matriks D di bawah ini dengan menggunakan metode Doolittle. Nah, yang kita ketahui itu adalah D sama dengan 8, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai 7. Nah, kemudian L yang kita mau cari hasilnya yaitu L21, L31 sampai L43. Di bagian L yang kita mau cari itu yang di sini nih. Nah, kemudian yang di bagian U kita yang mau cari di bagian sini nih, yang bentuk segitiga bawah, U11 sampai U44. Mohon maaf, ini agak sempit. Nah, kita langsung jawab aja. Dilambangkan dengan L1. L1 itu kepanjangannya adalah literasi 1 atau literasi pertama. Kita mau mencari nilai U11. Cara mencari nilai U11 itu sama halnya dengan A11. Nah, A11 ini adalah baris 1 kolom 1 yang ada di bagian D sini. Harusnya D, sini D ya, mohon maaf. Jadi kita anggap aja ini D. Jadi di sini D11. Di bagian D baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 1. Nah, hasilnya ada 8 di sini nih. Baris 1 kolom 1 8. Nah, sama halnya yang kedua. U12 sama dengan A12 sama dengan 2. A12 kan di sini. Artinya ini kan baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2, 2. Sama halnya yang ketiga dan keempat. Seperti itu juga. Baris 1 kolom 3, baris 1 kolom 4. Nah, kita lanjut yang literasi kedua. Literasi kedua ini kita mencari L21, L31 sampai L41. Di sini nih, kita mencari yang ini. Nah, rumus dari L21 adalah A21 per A11. A21 berapa? A21 baris 2 kolom 1. Nah, dapatnya 5. Kita tulis 5 per A11. A11 itu berapa? Baris 1 kolom 1 8. Atau di sini juga ada A11. Nah, per 8 seperti itu. Jadi kita dapat hasil dari L21 adalah 5 per 8. Kemudian kita lanjut ke L31. Rumusnya hampir sama. A31 per A11. A31 itu baris 3 kolom 1 1 per A11 8 sama A11 juga 8. Nah, kemudian yang L41. Rumusnya A41 per A11. Dapatnya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke literasi ketiga atau L ketiga. L3 itu mencari U22 sampai U24. Berarti yang kita cari U22 sampai U24. Berarti yang kita cari ini nih. Nah, kemudian U22 rumusnya itu adalah A22 dikurang L21 dikali U12. A22 tadi berapa? A22, oh iya, A22 A baris 2 kolom 2 6. Nah, dikurang kan 5 per 8. 5 per 8 dapat dari mana? L21. L21 kan 5 per 8 dikali 2. 2 dapat dari mana? Dapat dari U12. U12 kan 2 nih. Nah, hasil dari ini dapat 19 per 4. Nah, sama. Ke bawah tuh sama semua. Ini A ya, mohon maaf. Ini A. A24. A24 berarti A baris 2 kolom 4. Baris 2 kolom 4 5. Nah, 5 kan. L21 5 per 8. U14 sama dengan 4. Nih, U14 sama dengan 4. Nah, makanya dapat 5 per 2. Nah, kemudian kita lanjut nih.
L4 sama dengan L32. Literasi keempat, kita mencari L32 sampai L42. L32 sampai L42. Nah, ini L32 ini nih yang 2 nih. Kita mencari yang ini yang 2. Nah, cara mencarinya kita memakai rumus A32 dikurang L31 dikali U12 per U22. Nah, kita dapat hasil 9, A32 itu 9 dikurang L31 itu 1/8. Nih, kita buktikan L31 mana nih? Oh, ini. L31 1/8. Kemudian ini 2, U12 itu 2 per U22 itu tadi pecahan juga 19/4. Nah, jika kita mencari hasil dari ini, kita akan mendapatkan nih hasilnya ini 35/19. Kemudian kita lanjut ke L42. L42 itu rumusnya A42 dikurang L41 kali U12 per U22. Cara pengerjaannya kurang lebih sama seperti ini, cuman hasilnya aja yang beda. Ini A42 itu 0, L41 itu 2/8 dikali U12 itu 2. Hasilnya dapat min 2/19. Nah, kemudian kita lanjut ke L5. Ini literasinya ya cukup banyak ya, kurang lebih ada 7 kalau nggak salah L-nya sampai L7. Nah, kemudian kita lanjut ke U33. U33 itu adalah rumusnya itu ini. A33 dikurang L31 dikali U13 dikurang L32 dikali U23. Nih, kita jabarin seperti ini. A33 nilainya ini, U13 ini. Nah, jika kita udah menjumlahkan semua ini, kita akan mendapatkan hasil ini 716/152. Kemudian U34, kita akan mencari U34. Rumusnya kurang lebih sama, hampir sama lah rumusnya sama yang tadi. Ini dia nih, hasilnya min 156/38 ini. Nah, kemudian literasi ke-6, L6 itu mencari L43. Berarti di matriks L kolom 4 di matriks L baris 4 kolom 3. Nah, rumusnya itu yang ini. A43 dikurang L41 dikali U13 dikurang L42 dikali U23 per U33. Nah, kita jabarin seperti ini nih. A43 itu nilainya 1, L41 nilainya 2/8, U13 ini. Kemudian kita mendapatkan ini 9/19. Nah, kemudian yang terakhir nih, literasi terakhir atau literasi ke-7, L7 itu kita mencari U44 ya. U44 rumusnya itu A44 dikurang L41 dikali U14 dikurang L42 sampai di sini, sampai U34. Kemudian kita jabarin seperti ini. A44 ini 7, L41 ini sampai sini. Kemudian kita dapat hasil yang ini, kemudian kita jumlahin hasil yang ini, dapat hasil yang ini 3032/361. Nah, setelah kita dapat semua jawabannya, matriksnya berubah seperti ini. Matriksnya berubah, semuanya mempunyai nilai walaupun nilainya pecahan gitu. Nah,
bukan cuman sampai situ, masih ada lanjutan terakhir nih. Jadi determinan D dengan menggunakan metode Doolittle yaitu U11 kali U22, rumusnya itu yang ini. U11 U kali U22 kali U33 dikali U44. Hasilnya kita jabarkan seperti ini. U11 itu nilainya 8, U22 nilainya 19/4. Kita dapat hasil seperti ini. Kemudian kita, karena nilainya terlalu besar, kemudian kita sederhanakan menjadi nilainya seperti ini, menjadi bentuk campuran. Nah, kemudian yang kedua yaitu saya mempunyai soal tentang adjoint nih. Soalnya yaitu hitunglah inverse dari matriks D di bawah ini dengan metode adjoint. Nih soalnya seperti ini. D sama dengan 8, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan cara jawabnya itu adalah ini yang warna merah ini adalah kode, seperti kode lah gitu. Ini maksudnya 1-1, berarti baris 1 kolom 1. Ini nih, baris 1 kolom 1. Berarti yang saya sebutin tadi harus ditutup seperti ini. Ditutup. Ini. Nah, ini kan kelihatan 6, 4, 5, 9, 9, 1, 0, 1, 7. Nah, seperti itu seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu 1, 2, berarti baris 1 kolom 2. Nah, baris 1 ini tutup dulu. Terus kolom 2. Kolom 2 kan yang ini nih. Terlalu besar. Nah, ini kan kelihatan nih 5, 4, 5, 1, 9, 1, 2, 1, 7. Nah, seperti itu seterusnya. Jika dia berada di sini, berarti yang kita tutup, kita ambil patokan dari sini nih 8. Berarti ini yang ditutup sama ini. Yang di sini berarti yang ambil patokan nomor 2. Berarti yang ditutup itu ini sama ini. Begitu seterusnya sampai 4 baris 4 kolom 4 sampai di sini. Baris 4 kolom 4. Nah, selanjutnya yaitu mencari adjoint A, mencari adjointnya nih. Setelah kita mendapatkan hasil dari semua ini, cara mendapatkan hasilnya yaitu kita mencarinya dengan metode Sarus. Kemudian kita mendapatkan hasil yang seperti ini. 165 hasil dari ini, 205 hasil dari ini, 195 hasil dari ini, 75 hasil dari ini, dan seterusnya sampai di sini. Nah, setelah mendapatkan ini, kita tambahkan dengan ini tuh ketetapan ya, rumus ini. Di sini plus min. Kita ambil patokan dari sini. Plus min. Dia tuh harus bergantian gitu. Nggak bisa kayak plus min plus, nggak bisa. Dia harus bergantian, plus min sampai seterusnya. Dia harus bergantian, dia nggak boleh berdekatan. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari ini, matriks ini ditambah dengan simbol ini, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Adjoint A, mohon maaf, di sini adjoint D. Nah, dia mendapatkan matriks seperti ini. Nah, kemudian setelah mendapatkan matriks ini, kita transposkan. Simbolnya seperti ini.
D transpose. Transpose itu kita baris menjadi kolom. Baris menjadi kolom. Nah, contohnya nih, ini kan baris menjadi kolom. Baris kedua menjadi kolom kedua. Baris ketiga menjadi kolom ketiga. Baris keempat menjadi kolom keempat. Seperti itu. Nah, kemudian setelah ditransposkan, kita akan mendapatkan determinannya. Determinan dari matriks ini. Dengan menggunakan metode Sarus, kita mencari determinan dari matriks ini dengan menggunakan metode Sarus. Nah, kemudian jadi inverse dari soal yang tadi adalah seperti ini. 1/1195. 1195 diambil dari sini ya. Nah, kemudian matriksnya atau hasilnya seperti ini. 165 sama dengan ini 29. Pokoknya kita kaliin 165 dikali 1 per 1195 hasilnya gini. 29 dikali 1 per 1195 hasilnya seperti ini. Begitu seterusnya. Nah, setelah mendapatkan hasil ini yang tadi, kita sederhanain nilainya agar nggak terlalu besar. Contohnya nih, seperti tadi yang 165 per 1195, kita cari angka berapa yang dibagi dengan 165. Angka berapa yang 165 dibagi angka tersebut bisa kita bagi dengan angka ini juga. Misalnya nih, aku dapatnya tadi dapat 5, 165 dibagi 5 itu dapatnya 33. Terus 1195 dibagi 5 dapatnya 239. Seperti itu. Nah, terus 29 per 1195. 29 dibagi 5 kan nggak bisa. Makanya ya udah ditulis lagi di sini. Tulis ulang aja seperti itu. Jadi kalau dia nggak bisa dibagi sama 5, kita nggak usah kecilin, kita tulis aja seperti yang tadi, tulis ulang gitu. Jadi hasilnya yaitu seperti ini. Oke, seperti ini. Terima kasih. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang matriks berukuran 4x4 dengan metode Doolittle dan metode adjoint. Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian. Mungkin di dalam penjelasan saya ada penjelasan yang kurang jelas, atau mungkin saja ada penjelasan saya atau ada cara pengerjaan saya yang tidak saya sadari itu salah. Mungkin saja itu salah. Maka dari itu saya memohon maaf kepada teman-teman sekalian jika dalam pengerjaan saya ada kesalahan dan mungkin ada yang kurang jelas. Mohon dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.